Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik. Ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja untuk di saat-saat sekarang sedang menjalani situasi PDKT ya. Nah, jadi ayo kita cari tahu kira-kiranya seperti apa sih energi dari si dia gebetannya kamu ke kamu untuk di saat ini ya. Nah, namun seperti biasa sebelum Mari menyampaikan bacaannya, harus Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu ya untuk berbijaksana menyikapi apa yang Mari coba sampaikan di sini. Oke, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Ada energi dari ya strength di situ, berikutnya ada energi dari berikutnya ada di sini dan berikutnya ada di sini. Wow. Ya. Nah, jadi kalau mau lihat begini. Nampaknya seseorang ini tuh wah dia menikmati banget ya situasi PDKT seperti ini dengan dirimu gitu. Dan bahkan kalau Mari lihat sebenarnya dia itu cinta sama kamu nih sesungguhnya ya. Jadi bukan hanya sebatas dia sangean lihat kamu, nafsuan sama kamu gitu ya. Sebatas senang, suka, naksir sama kamu. Tapi Mari lihat pasti lebih daripada itu. Gitu ya. Dan harusnya kamu sudah menyadari dari bagaimana caranya dia nge-treat kamu. Gitu loh. Karena Mari lihat orang ini tuh cukup ekspresif ya. Dia cukup berani untuk dengan belak-belakan nunjukin bahwa ya dia sudah punya perasaan yang sebegitu dalamnya kepada kamu gitu loh. Jadi kayak Madlat ini bukan tipe yang malu-malu meong ya, begitu punya perasaan lantas kayak putri malu gitu kan. Oh tidak, punya perasaan ya perasaan itu tuh harus ditunjukin. Kamu harus paham, kamu harus tahu bagaimana perasaannya aku ini tuh ke kamu. Itu kalau Madlat mainnya si gebetannya kamu ini gitu loh. Nah, tetapi gini, dia juga harus tahu diri gitu ya. Dia juga harus tahu diri. Jadi kayak memang kalau Mari lihat ya untuk sementara waktu ini nampaknya walaupun dia cinta kamu, walaupun dia sayang sama kamu, walaupun dia ingin bersama dengan kamu, tapi jika dia melihat bagaimana kenyataan siapa dia, kondisi dirinya, kayak ada pemikiran di situ, ini tuh tidak boleh ini tuh tidak boleh hubungannya lebih lanjut lagi. Harus tahu dia bahwa ada batasannya antara dirimu dengan dirinya, gitu loh. Ya, jadi kayak nggak bisa lantas karena dia cinta sama kamu maka hubungan ini tuh harus mati-matian diperjuangkan dengan kamu, kepada kamu gitu. Kalau Marliat di sini tuh kok kayaknya dia bilang nggak bisa mainnya kayak gitu. Apakah kamu sedang deket nih sama bosnya kamu, atasannya kamu atau orang yang berpengaruh, orang yang punya jabatan tinggi, ya, orang yang punya nama di minimal ya di tingkat dusunnya kamu gitu, atau kamu sedang main-main nih sama suaminya orang, atau sama istrinya orang, atau calon suami atau calon istrinya orang, gitu. Karena Marliat dia sudah punya status yang kayaknya harus dia pertimbangkan gitu loh. Statusnya dia itu harus dia pertimbangkan. Kalau dia mungkin orang biasa-biasa aja ya, atau dia belum punya pasangan, Mari bilang sih ini mau dia tuh hajar beleh ya sama kamu ya. Harus sampai jadi suamimu, harus sampai jadi istrimu. Kayak gitu kalau Mari lihat. Kalau dia tidak terikat pada komitmen dengan seseorang, atau dia tidak punya nama baik yang harus dia jaga ya. Nah, jadi dia itu tuh bukannya
kamu jangan dulu ngamuk gitu ya. Karena tadi kata Mari ada nama baik ya. Tapi gini, dia tuh menganggap kamu itu tuh istimewa. Ya kamu baik, ya kamu apalah sebutlah di situ tuh hal-hal positif yang kamu sadari tentang dirinya kamu. Itu tuh Mari lihat kayaknya dia mengakui hal itu gitu loh. Tapi ya tadi ada yang jauh lebih harus dia pertimbangkan gitu loh ya. Nah di sana. Jadi kok kayaknya nggak elok kalau misalnya dia ini tuh owner perusahaan tempat kamu bekerja, tapi kemudian dia jalan sama kamu, gitu ya. Kok kayaknya ya untuk sementara waktu ini setidaknya ya dia rasa nanti itu tuh akan jadi satu buah bibir gitu ya. Jadi buah bibir di sana. Atau kalau kalian ternyata itu hanya sebatas atasan dan bawahan, sama-sama bekerja ya di satu perusahaan yang sama. Jangan-jangan ya ada juga kebijakan nggak boleh bermain asmara dengan rekan sejawat misalnya gitu kan. Nah di sana. Atau ya tadi dia itu tuh pokoknya nih bukan karena dia tidak menghargai kamu, tidak. Tapi ada harga yang lebih besar lagi nih, yang mau nggak mau harus dia pilih. Sesuatu yang berharga lebih besar, yang harus dia pilih. Itu. Kalau Mari lihat. Ya. Jadi di sini tuh, ya dia mengerti lah. Ada masanya memang hubungan dengan kamu ini mau nggak mau harus dia tinggalkan. Kayak gitu. Tapi tunggu harus sampai dia siap ya. Dia puas lah gitu. Dia puas membahagiakan dirimu dan menyenangkan dirinya. Nah gitu. Ya. Ada satu ketentuan yang Mari nampak di sini. Jadi kayak dia itu tuh tidak bisa egois ya. Pokoknya gue seneng, pokoknya gue udah puas. Mau bagian lu tuh lu nggak puas, lu nggak seneng, nggak ngurus. Mari bilang dia tidak main sebarbar itu ya. Masih ada pertimbangannya dia tentang bagaimana kamu. Jadi kayak dimulai dengan baik hubungan ini, namun juga diselesaikan sebisa mungkin dengan cara baik-baik ya. Kalaupun nggak bisa baik-baik gitu, tapi setidaknya jangan sempat membuat kehebohan, keributan gitu loh. Nah, atau jangan sempat kehadirannya dia itu tuh kamu anggap seperti mimpi buruk gitu loh. Seseorang yang datang seolah-olah menawarkan madu, padahal hanya sebatas memberikan racun. Mari bilang sih dia nggak mau juga ya punya nama baik yang jelek di matanya kamu. Gitu loh. Ya. Nah, jadi ini soal etika dan moral. Ya, etika dan moral itu tuh boleh menjadi tantangan bagi dalam kacamata pasangannya kamu ini. Seseorang ini. Gitu. Tapi ya walaupun kalian tidak berlanjut ini hubungannya, tapi bisa dia tuh mau tetap keep in touch sama kamu. Namun tidak lagi dalam aktivitas cumbu, canda, mesra gitu ya. Bisa-bisa jangan lagi seperti itu. Tapi misalnya nih kamu minta tolong, kamu butuh sesuatu dari dia. Kamu minta bantuan ya, minta tolong apa kayak gitu ya dari dia. Malah seseorang ini tuh masih mau itu bermurah hati ya. Kalau memang dia mampu tolong, kalau dia mampu beri, Mari bilang dia masih mau itu tuh bermurah hati untuk bantu kamu, ngasih kamu gitu loh. Mari lihat. Ya di sana. Jadi dia tetap ada untuk kamu, namun bukan dalam rangka
urusan cinta asmara, romantika. Bukan lagi ke arah sana. Nanti ini pergeseran dari energinya si dia ke dirimu, ya. Dan sekarang pun sebenarnya Maret sudah terlihat ini, ya. Sudah terlihat di situ loh. Jadi ndak berapa, kalaupun kamu belum nampak ya energi seperti bacaannya Mari ini, yang dia agaknya mulai pelan-pelan ini berkurang, ya, intensitasnya dia ke kamu. Yang tadinya dia rajin nelfon 5 kali satu hari, mulai nih akan berkurang jadi 4 kali, nanti berkurang jadi 3 kali, nanti berkurang jadi 2 kali, gitu. Nanti bisa sama sekali tidak ada. Namun kalau kamu yang mengawali chattingan, maka dia akan balas. Kalau kamu yang berinisiatif untuk nelfon, maka dia akan terima angkat teleponnya kamu, gitu. Tapi nanti agak lebih formal di situ tuh pembawaannya dia ya ke kamu. Nggak lagi seperti biasa, ya kenapa bebek sayang misalnya gitu. Bisa-bisa nggak kayak gitu lagi. Ya kenapa Pisces, ada apa? Kamu sehat di sana? Nanti dia gitu tuh bawaannya kalau mau lihat. Kalau benar-benar kayak dia ngeblokir kamu, tutup akses dalam cara apapun itu ke kamu, nampaknya tidak lah ya, tidak. Gitu. Dia tetap ada namun dalam versi yang berbeda, tidak lagi jadi gebetannya kamu, tidak lagi jadi pasangan PDKT-nya kamu. Jadi mentok-mentoknya memang PDKT-nya nih kalian di sini ya. Nah, dan kemudian memang bisa lah itu menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi rekan kerja yang kooperatif gitu ya. Nah, jadi rekan yang saling support gitu. Setidaknya dia mau mensupport kamu. Kalau kamu mah ke dia itu urusan lain ya. Tapi kalau si dianya ke kamu harus tetap baik sama kamu. Gitu loh. Tapi harus dikasih jelas juga sama kamu bahwa hubungan ini tuh sudah berbeda dia caranya. Jadi bukan berarti misalnya nih ketika kamu teleponin dia terusan gitu ya, dalam satu hari kamu bisa telepon dia 6-7 kali, ya bisa-bisa dia kayak nggak semua dia akan terima ya. Paling dia hanya bisa terima itu tuh 3 kali kah, 2 kali kah. Karena kamu juga harus dikasih tahu gitu loh. Bahwa ini kalian sedang mengalami shifting gitu ya. Kalian sedang mengalami perubahan, perpindahan yang tadinya itu tuh urusannya PDKT asmara menjadi hanya sebatas temenan, sahabatan, rekan kerjaan, atasan bawahan dan sebagainya. Gitu. Kamu juga harus dikasih tahu di sana. Karena mari lihat gini, memang kalau untuk ngomong bisa-bisa seseorang ini tuh tidak punya kemampuan sebegitu hebatnya ya, atau tidak punya keberanian sebegitu hebatnya ya, kalau secara belak-belakan ngomong sama kamu, gitu loh. Udahlah kita nggak usah lanjutin PDKT ini ke komitmen yang lebih serius ya. Kita jadi rekan kerja saja, kita jadi tetanggaan saja, kita jadi rekan bisnis saja. Mari lihat dia bisa itu tuh memang tak kuasa dia ngomong seperti itu. Karena kalaupun dia berani ngomong kayak gitu, bisa-bisa nanti kamunya itu tuh menyikapi dengan cara kamu ngeblokir dia. Kamu memutuskan hubungan sama dia. Ya kalau kamunya itu tuh tersinggung misalnya dengan caranya dia ngomong sama kamu. Makanya di sini dia lebih akan cenderung memilih dalam bentuk sikap, ya, ngasih tahu sama kamu. Gitu loh. Itu tadi makanya dia pelan-pelan nanti akan berjarak dari dirimu. Pelan-pelan akan berjarak, gitu loh. Di sana ya. Pelan-pelan dia nanti akan kasih tahu sama kamu ada batasannya ya antara kita berdua. Nggak bisa lagi nih seperti yang kemarin-kemarin hari gitu. Dari sikap laku kalau mari lihat di sana. Kalaupun kamu tidak bisa membalikkan keadaan ya seperti apa yang mari bacakan ini. Tapi setidaknya ketika kamu mendengarkan bacaan ini, kamu nggak down-down banget gitu loh ya. Sudah ada gambarannya gitu loh.
Gitu ya. Jadi kamu sebaiknya ya mampulah ya untuk menemukan cara biar kamu bisa menerima. Ya sudah akan seperti ini arahnya hubungan kalian menurut dari gagasan si dia gitu lah. Nah, di situ ya. Nah, jadi kalau Mari bilang sih model cintanya dia ini tuh bisa ya, cinta yang sesuai saja pada porsinya. Bukannya dia nanti akan menghilangkan cintanya dia sama kamu, tidak. Ya, tapi cinta itu tuh udah bisa menjadi alasan untuk ini ya. Alasan untuk menginginkan kamu sampai sebegitu intimnya dengan dia. Di sana. Ya, cinta yang dibarengi dengan penalaran, rasio yang berjalan, itu nih energi si dia. Tapi memang dia harus pastikan dulu ini ya, bahwa kamu itu tuh bahagia dengan dia ya, walaupun kalian katakan hubungannya tidak begitu lama gitu ya, tapi setidaknya dia bisa tinggalkan kesan yang baik, yang syukur-syukur bisa untuk kamu syukuri gitulah di sana. Jadi dia bukan ngerjain kamu nih. Kalau Mari bilang sih enggak ya. Nampaknya ya cinta itu tuh datang dengan begitu saja. Cinta itu tuh dia nikmati dengan kamu. Baru kemudian rasio itu tuh nalar, sadar pada kenyataan itu tuh mengikuti di belakang. Jadi kok kayaknya juga enggak benar ya jika Mari katakan dianya ini tuh sengaja mau ngerjain kamu. Enggak. Karena Mari enggak ada energi kejahatan di sini ya, kelicikan, tidak ada, gitu. Ya mungkin kamu juga enggak sadar akan konsekuensi ya, melihat siapa orang ini, kira-kiranya akan seperti apa, gambaran kedepannya hubungan kalian. Jadi ya kamu memang bisa aja tuh nanti kayak patah hati gara-gara dia gitu ya. Apalagi tidak di sini tuh treatmentnya dia ke kamu oke banget gitu ya. Kalau Mari nampak bagus sekali di situ. Kayak orang yang meyakinkan gitu loh. Ini hubungan bukan hanya mentok di PDKT saja, tapi bahkan bisa ke pernikahan ya. Apalagi kalau kalian udah jalani relationship ini berbulan-bulan gitu ya. Gitu. Jadi kamu bisa kayak optimis, kamu bisa kayak yakin gitu loh bagaimana kesungguhan seseorang ini tuh ke kamu. Nah tapi itulah celakanya, kesadaran tentang konsekuensi dari dianya itu tuh terlambat datangnya. Kalau enggak mungkin dia tuh loh ya enggak akan juga datang untuk menjalin kedekatan dengan dirimu ya di sana. Tapi ya pokoknya itu aja lah. Semoga kamu mampu untuk menerima ya gambaran bagaimana perjalanan dari energinya si dia yang bisa saja sangat mempengaruhi bagaimana situasi keadaan hubungan kalian dan terutama tentang kondisi dirimu. Gitu. Oke? Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut Scorpio, ada energi dari Pisces di sana, energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.